Halo Bedikers. Pulau Papua merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Tapi tak hanya milik Indonesia, pulau ini juga dihuni oleh negara lain, yaitu Papua Nugini. Alhasil, masyarakat Papua dan Papua Nugini hidup di pulau yang sama. Meskipun begitu, ternyata terdapat banyak perbedaan antara masyarakat Papua dan Papua Nugini. Lantas apa saja perbedaannya? Mari kita bongkar. Secara geografis, sebuah pulau besar yang membentang sepanjang Papua dan Papua Nugini disebut dengan New Guinea. Nama New Guinea diberikan pada tahun 1545 oleh seorang pelaut Spanyol bernama Nigo Ortiz de Retes. Nigo Ortiz memberikan nama ini karena ia melihat orang-orang yang mendiami pulau ini sangat mirip dengan orang Afrika di pantai Guinea. Pada tahun 1884, kolonial Inggris memproklamasikan bahwa wilayah bagian tenggara dari Pulau New Guinea merupakan wilayah kekuasaannya. Di tahun ini pula, bendera negara Jerman terlihat berkibar di bagian timur laut New Guinea. Kedua peristiwa ini pun mendorong Belanda untuk mengklaim bagian barat. Hingga pada akhirnya, Belanda mulai mengklaim Raja Ampat sampai 141 derajat di bagian timur, yakni garis yang membentang antara timur kota Jayapura sampai ke Merauke untuk menjadi wilayah kekuasaannya. Klaim yang dilakukan Belanda kemudian diakui oleh Inggris dan Jerman, hingga terbentuklah garis batas internasional di antara Papua dan Papua Nugini. Seiring berjalannya waktu, bagian barat New Guinea atau Papua yang dikuasai oleh Belanda berhasil merdeka melalui proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kini, Papua yang telah menjadi bagian dari NKRI telah dimekarkan menjadi 5 provinsi, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tengah. Sedangkan bagian timur New Guinea ada Papua Nugini yang merdeka 30 tahun setelahnya, yakni 16 September 1975. Setelah kedua daerah merdeka, perbatasan internasional masih membentang dan memisahkan wilayah Papua dan Papua Nugini. Garis perbatasan ini membentang sepanjang kurang lebih 770 km. Untuk menandai batas negara darat antar Indonesia dan Papua Nugini, dibangun tanda batas negara berbentuk pilar batas atau tugu perbatasan. Tugu yang bernama Meridian Monument ini telah memiliki 52 pilar batas yang dibangun atas kesepakatan bersama, di mana 24 tugu merupakan tanggung jawab Indonesia dan 28 tugu lainnya merupakan tanggung jawab Papua Nugini. Berada di atas pulau yang sama ternyata tidak memberikan nasib yang sama pada masyarakat Papua dan Papua Nugini. Misalnya saja pada bidang perekonomian, pembangunan di Pulau Papua telah secara masif dilakukan sejak tahun 2002. Meningkatnya pembangunan selaras dengan naiknya alokasi dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur dari tahun ke tahun. Pendistribusian dana ini dilakukan agar mempercepat pembangunan dan mensejahterakan kehidupan rakyat di Papua. Dan benar saja, Bank Indonesia menuliskan bahwa perekonomian Provinsi Papua pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 9,28 hingga 9,68%. Angka ini berada di atas perkiraan pertumbuhan nasional. Hal ini selaras dengan laporan Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa perekonomian Papua berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku triwulan 2 2022 mencapai 65,49 triliun. Sementara itu, Papua Nugini memiliki pendapatan domestik bruto berdasarkan paritas daya beli sebesar 28,01 miliar US dollar atau 424,7 triliun rupiah. Papua Nugini sebenarnya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun eksploitasinya terhambat oleh bentuk geografis yang rumit, permasalahan kepemilikan lahan, dan tingginya biaya pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, sektor-sektor pertambangan dan perminyakan di negara-negara ini tidak dikembangkan secara optimal. Lalu, bagaimana perbandingan wilayah Papua dan Papua Nugini di bidang pendidikan? Untuk sektor pendidikan, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa indeks pembangunan manusia tahun 2021 untuk Provinsi Papua adalah 60,62 dan Papua Barat yakni 65,26. Meski masih merupakan yang terburuk di Indonesia,
Tetapi capaian kedua provinsi ini naik secara gradual. Hal ini didukung dengan pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan di Papua. Dalam periode 2014 sampai 2019, 34 gedung baru untuk jenjang sekolah menengah pertama dengan fasilitas asrama dibangun. Kualitas dan kuantitas guru juga turut ditingkatkan. Pada tahun 2015 lalu, jumlah guru meningkat menjadi 1.083 guru. Padahal, di tahun sebelumnya, jumlah guru di Papua hanya sekitar 574 orang. Kemudian, pada sektor pendidikan tinggi, Pulau Papua kini memiliki 67 universitas. Sedangkan di Papua Nugini, masih terdapat banyak penduduk yang belum melek aksara. Di negara ini, ada banyak lembaga pendidikan yang dikelola oleh gereja. Selain itu, Papua Nugini memiliki 6 universitas yang terpisah dari lembaga-lembaga pendidikan tersier lainnya. 2 di antaranya adalah Universitas Papua Nugini dan Universitas Teknologi Papua Nugini. Berikutnya, mari membandingkan transportasi yang ada di Papua dan di Papua Nugini. Di Papua ada Jalan Trans Papua. Jalan ini membentang dari wilayah Kepala Burung di wilayah adat Domberai, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Bumi Anim Hadi Maroke. Sepanjang 1.733 km dari 3.462 km, jalan ini telah teraspal, sementara sisanya belum teraspal. Sebelum adanya Jalan Trans Papua, koneksi antar wilayah di Papua harus mengandalkan transportasi udara. Hal ini pun berdampak pada tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Tak hanya jalan, setidaknya ada 48 bandar udara yang tersebar ke pelosok Papua. Juga ada 6 pelabuhan yang dibangun sejak tahun 2019 lalu. Sementara di Papua Nugini, transportasi masih dibatasi oleh kontur wilayah yang bergunung-gunung. Kota Port Moresby tak terhubung dengan kota-kota lain melalui darat. Selain itu, ada banyak daerah yang berjauhan dan hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat perintis atau bahkan jalan kaki. Alhasil, perjalanan melalui udara adalah moda transportasi yang paling penting di negara ini. Meski begitu, Papua Nugini hanya memiliki 578 lapangan terbang perintis yang sebagian besarnya tak dilapisi oleh pengeras. Terakhir, mari kita bandingkan kota besar di kedua wilayah, yakni Jayapura dan Port Moresby. Di Indonesia, kota Jayapura dikenal sebagai salah satu kota terjauh dari ibu kota negara, Jakarta. Tapi meskipun begitu, kehidupan di Papua tak kalah dengan kota-kota lain di Indonesia. Bahkan, pesona kota Jayapura bisa begitu memukau di malam hari. Keindahan ini bisa dinikmati dari ketinggian dan dapat dijangkau melalui darat dari Bandara Sentani Jayapura. Sementara Port Moresby, sebagai ibu kota Papua Nugini, tampak dihiasi dengan gedung-gedung seperti beberapa kota di Indonesia. Meski begitu, kedua kota ini tetap indah dengan pesona masing-masing. Kalau menurut kamu bagaimana, Bidigers?